Thank you very much for Kathleen for mission story. Sekarang kita akan beralih kepada sahabat school remarks atau dorongan sekolah sahabat. Sebelum kita awali diskusi sekolah sahabat kita, pada umumnya kita selalu ambil kita singgung pelajaran sekolah sahabat, apa yang kita mau pelajari, ya, yang kita selalu berikan di sahabat school remarks. Pada saat ini juga saya akan ambil 4 ayat yang boleh mendahului kita sebelum kita belajar firman Tuhan mengenai firman Tuhan, the words of God. Apa itu firman Tuhan? Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin itu adalah mengenai firman, yaitu mengenai Yesus. Kemudian apa fungsi daripada firman itu? Ya, ayat yang biasa kita tahu yaitu Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini sangat penting bagi kita. Bila mana kita membayangkan kita berada di dalam satu kegelapan, ya, tentu kita tidak bisa bergerak kemanapun. Karena apa? Karena gelap. Ya, kita coba bayangkan, inilah fungsi daripada firman Tuhan. Bila mana kita berada dalam kegelapan, di dalam kegelapan dosa, firman Tuhan menjadi apa? Menjadi terang bagi kita dan menjadi suluh yang boleh menerangi kita di dalam kegelapan, ya. Itulah fungsi daripada firman Tuhan. Kemudian bagaimana kita cara mempelajarinya, ya? Coba kita baca bagaimana pengalaman umat-umat Tuhan, para rasul setelah Yesus berangkat ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 dan 46. Ya, apa yang mereka lakukan? Ayat yang 42, Kisah para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang saya mau garis bawahi di sini ialah kalimat yang pertama, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Saudara-saudara, tanpa ada kesepakatan atau sehati di dalam mempelajari firman Tuhan, jangan pernah harap bahwa firman Tuhan akan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sehati, sepikir, artinya satu tujuan, ya, di dalam mempelajari firman Tuhan. Inilah kuncinya bagi kita. Jadi dengan tulus hati, ya, bukan berpura-pura. Inilah intinya. Kemudian ayat yang terakhir yang saya mau bagikan ialah ayat yang biasa. Dan inilah inti dari semuanya di dalam Yakobus 1 ayat 21 dan 22.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi kita diajak untuk menerima firman yang sudah ada. Ya, selama ini kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita diingatkan kembali dengan lemah lembut. Ya, karena ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tidak seorang pun di antara kita yang mau dikatakan penipu. Sudah pasti itu. Ya. Jadi kalau kita hanya belajar tanpa mempraktekkan di dalam kehidupan kita, maka kita disebutkan sama dengan menipu diri sendiri. Jadi saudara, marilah kita mempelajari firman Tuhan, ya, bukan hanya belajar, ya, selalu kita terapkan apa aplikasi dari pelajaran itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam membahas pelajaran Sekolah Sabat.